Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sobat Katlo Saham. Akhirnya kita tiba di video yang keempat ya. Ini adalah video terakhir dari rangkaian request analisa saham weekend ya. Buat teman-teman yang belum nonton video 1, 2, dan 3 silahkan. Barangkali mau menambah watchlist karena banyak sekali emiten di video 1, 2, 3 itu yang cocok untuk scalping, untuk swing. Bisa kalian catat plan-plannya dan bisa dimasukkan ke dalam watchlist. Silahkan kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak wajib juga, nggak harus ditonton juga, silahkan, bebas lah. Oke, pada video keempat ini kita akan membahas 10 emiten mulai dari Bumi, CDIA, FUTR sampai dengan Vici. Lumayan banyak ya. Yang pertama ada Bumi, dia menguat 0,43% di harga 462 untuk saham Bumi. Bumi ini masih laris ditanyakan, masih laris masuk ke dalam request ya. Oke, padahal udah sangat beresiko. Jadi untuk Bumi secara technical daily dia udah beresiko, udah di atas juga. Dan ini hati-hati. Secara MACD dan RSI-nya Bumi pun udah bahaya, teman-teman. Udah bahaya. Paling gini, saya beri dua planning lah ya. Saya beri dua planning untuk Bumi. Plan pertama kalian beli di harga 462 sampai 460, SL di 456. Jadi dia nggak boleh jebol garis kuning. Kalau dia jebol garis kuning, kok kuning? Ungu, bes, mohon maaf. Kalau dia jebol garis ungu ini, maka potensi turun lebih dalam gitu. Ini plan 1 ya, nggak boleh jebol garis ungu. Jadi kalian boleh entry di 462 sampai 460, SL di 456. Namun ingat, ini plan 1 lebih beresiko. Plan yang kedua, kalian menunggu di bawah di garis yang oranye ini. Ini lebih enak ya, lebih safety, lebih aman gitu. Kalian tunggu di situ. Plannya adalah cicil beli dari 430 sampai 420, SL boleh di 416. Nah ini lebih safety ya, lebih safety karena harga udah koreksian gitu ya. Kita asumsikan juga dia selalu mantul di garis warna oranye gitu kan. Di sini juga dia mantul, di sini juga dia mantul kayak gitu. Jadi asumsi ketika dia koreksi ya mantul lagi di garis warna oranye ya. Kalian pantau-pantau aja hari esok ya teman-teman. Kalau kita lihat dari technical weekly, si Bumi memang udah sangat beresiko, udah sangat tinggi garisnya, udah sangat tinggi harganya juga, ya wajar karena ini saham ATH ya. Namun kalau melihat dari target-targetnya Bumi memang masih tinggi, sepertinya ini ada sentimen yang bagus untuk Bumi. Targetnya Bumi itu di 600 ya. Kalau kita melihat dari technical bulanan ini terlihat dia target di 600 itu untuk Bumi. Namun karena target masih jauh, kalian manfaatkan untuk tektok untuk scalping gitu ya. Kalau swing udah nggak cocok karena dia harga udah di atas banget kalau swing. Jadi lebih cocok untuk scalpingan aja, untuk tektok nyari 3%, 4% itu pasti dapat di Bumi itu ya. Gitu. Saya ulangi, plannya ada dua. Yang pertama kalian boleh beli di 462 sampai 460 dengan SL di 456, dan plan yang kedua adalah kalian beli di 430 sampai 420, SL di 416. Ada bayi menangis ya, mohon maaf. Saya belum punya bayi padahal udah ada yang nangis aja. Oke, semoga paham lah ya teman-teman di Bumi ini. Seperti itu saja untuk Bumi. Lanjut. Ada CDIA, dia terkoreksi 2% di harga 1625. CDIA. Oke, untuk CDIA masih lanjut ya, tren turun atau downtrend. Dia sempat menarik ya, dia sempat uptrend juga, namun sayang gagal semuanya, akhirnya dia berbalik menjadi downtrend. Untuk CDIA masih lanjut, ini ada potensi turun kembali dengan target penurunan ke 1580 ke garis warna merah ya. Itu target penurunan dari CDIA. 1580 adalah target yang bisa terjadi dalam waktu dekat ini, paling 3 hari atau
4 hari udah nyampe di 1580. Itu kalau memang niat tapi bandarnya. Jika melihat dari indikator lain, ada MACD dan RSI, dia memang potensi lanjut turun dulu ya. Jadi harap berhati-hati yang punya CDIA, ada potensi lanjut turun. Dan apabila dia menembus garis merah ini di 1580, 1570, maka ada potensi lanjut turun lebih dalam lagi. Bisa ke 1550 atau apesnya bisa sampai 1500. Itu sih untuk CDIA, hati-hati. Buat teman-teman yang udah punya CDIA di harga atas, mungkin agak bergetar ya ginjal kalian. Aduh, gini, CDIA memang target masih jauh ya, target naiknya maksudnya. Target naik itu bisa ke 2500 sampai 3000, bahkan 5000. Namun gak akan waktu dekat ini, gak akan dalam waktu yang cepat gitu, butuh waktu bulanan, bahkan bisa sampai 1 tahunan. Nah ini yang perlu kalian disabarin. Kalau yang udah punya barang dari harga IPO itu tenang ya, nggak perlu kalian tonton CDIA itu kalau udah punya dari harga IPO. Nah kalau yang udah punya dari harga atas, ini solusinya adalah tunggu dia turun sampai selesai turunnya, lalu dia membuat fase sideways. Karena habis turun dalam seperti ini ya, ini kalau udah turun dalam seperti ini, bagusnya dia itu sideways. Nah dia sideways di mana? Itu yang masih tanda tanya. Kita sebagai analis abal-abal pun masih menunggu CDIA ini sideways, karena belum ada tanda-tanda dia sideways. Tandanya ini malah lanjut turun dulu guys. Tuh secara weekly pun dia lanjut turun ya. Target turunnya weekly dalam ini karena dia punya aurat di sini kan, auratnya kecil tuh, dari 1570 sampai 1550, yaitu target terdekat ke situ. Target terdekatnya memang ke situ, 1570 sampai 1550 gitu. Itu untuk si CDIA ya. Jadi buat teman-teman yang punya CDIA, kalian pantau harganya terdekat target ke 1570 sampai 1550. Kalau memang tembus harga tersebut, maka potensinya bisa ke 1500-an untuk si CDIA. Tinggal kita tonton dia mau sideways di mana gitu. Kalau sudah sideways, teman-teman yang nyangkut di atas boleh cicip-cicip untuk AVD, dan buat yang belum punya barang pun ketika CDIA ini sideways boleh untuk kalian beli. Kalau masih trennya seperti ini atau chartnya masih seperti ini, lebih baik kalian hindari dulu ya, hindari dulu aja yang kayak gini. Oke, sip, lanjut. Ada FUTR, dia terkoreksi 1,52% di harga 650 untuk footer. Secara technical weekly dia sideways ya, ini bagus. Kalau dia sideways ini cukup oke. Habis naik tinggi koreksi lalu sideways, ini bagus. Oke, weekly. Namun MACD dan RSI masih kurang oke ya, tinggal kita melihat dari technical daily. Technical daily FUTR terlihat aman ya, terlihat aman selama dia nggak nembus 600. Jadi selama dia masih di atas 600, FUTR itu masih aman dan masih bisa dimanfaatkan untuk tektok saja. Silahkan kalau memang suka, kalian boleh beli deket-deket 600 boleh, atau beli dari 650 sampai 630 juga boleh. SLD 620 gitu. Bikin plan kecil-kecilan aja, bikin plan yang sempit aja, nggak perlu plan yang terlalu lebar gitu ya. Untuk FUTR ini masih oke kok untuk scalping, untuk tektok sambil menunggu semua indikator terlihat bagus. MACD dan RSI pun masih punya potensi ya, masih punya potensi untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi kalian kalau memang suka, plannya ada dua. Yang pertama plan scalping, itu di 650 sampai 630 area beli. SL boleh di 620 atau di 615. Kalau plan swing itu kalian bisa beli di 650 sampai 600, SL di 580. Target TP 700. Target TP-nya di 700. Kalau memang swing ya.
Kalau scalping TP boleh di 670, 675 atau 680, bebas gitu ya. Untuk FUTR seperti itu saja, harusnya bisa dipahami. Lanjut, ada IOTF, dia terkoreksi 1% di harga 84. Untuk IOTF ini harga sahamnya udah seperti barcode ya, tinggal kalian bawa ke Alfamart. IOTF masih sepi, masih belum ada yang melirik ya, masih retail pun enjoy saja di saham-saham yang ramai. Untuk IOTF ini kemarin sempat naik tinggi dan sekarang dibanting kembali. IOTF terlihat dia cukup menarik sebenarnya, ini boleh dicicil sebenarnya ya, mumpung masih sepi dan mumpung masih belum gerak. Untuk IOTF ini kalian boleh nyicil dari harga 83 sampai 81 atau dari 84 sampai 81. SL boleh di 79 atau 78 ya untuk si IOTF ini. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI nya IOTF cukup oke, bisa kalian pantau-pantau. IOTF memang masih punya target, dia bisa ke 90 kembali, namun santai karena dia terlihat ngeprank ya, dia itu ngeprank. Di sini dia menarik, gagal menarik, di sini dia menarik pun gagal menarik. Jadi IOTF sering ngeprank juga ini. Terus di sini dia menarik juga namun gagal lagi. Nah, ini berkali-kali IOTF ini ngeprank berkali-kali, tapi ini keuntungan buat teman-teman trader scalper ya. Kalau memang kalian suka scalping kan, di IOTF itu enak sebenarnya. Mendapati saham yang seperti ini itu enak. Ketika turun kalian beli, naik jual, turun beli lagi, naik jual gitu terus berkali-kali tektok, enak malah ya kan. Jadi ini bisa kalian manfaatkan untuk cicil beli di 84 sampai 81. SL boleh di 78 gitu ya. Secara technical daily cukup aman lah, walaupun nggak bagus-bagus amat. Dan kalau kita melihat dari technical weekly, dia itu udah lama menarik namun entah kapan dia mau ditarik gitu. Dan terlihat dia pun punya ini apa, punya aurat di sini, punya gap yang cukup lebar ya, auratnya terbuka lebar ini dari 133 sampai dengan 146. Itu cukup lebar ya untuk ukuran gap atau aurat. Jadi suatu saat dia pasti akan menutup ke sana dan itu perlu kesabaran ekstra. Oke, itu saja untuk IOTF. Lanjut, ada MAPI netral di harga 1145. MAPI secara technical weekly dia berada di supportnya ya untuk MAPI ini, dan ini aman. Kalau memang suka MAPI boleh cicil beli dengan patokan time frame weekly. Time frame weekly-nya MAPI menunjukkan dia sedang disupport, dan berkali-kali ketika dia menyentuh 1145, 1140 dia selalunya mantul ya. Ini pola apa ini, triple top kah? Karena bukan dobot ya, dobot itu kan double bottom ya kan, 2 kali menyentuh harga bawah, dan ini udah 3 kali berarti triple bottom ya, mantap. Untuk MAPI boleh cicil dengan asumsi dia triple bottom, bener kan? Saya soalnya nggak pernah menggunakan ilmu perpolaan gitu, saya bukan aliran pola soalnya gitu ya. Dan ini boleh dicicil kalau memang kalian menggunakan time frame weekly sebagai patokan, boleh. MACD dan RSI memang masih belum oke, tinggal nunggu waktu aja sih, tinggal nunggu waktu dia ada pembalikan arah, mantul atau rebound ya. Oke, kita lihat dari technical daily-nya MAPI. Kalau kita melihat dari technical daily-nya MAPI ya, time frame daily, ini hati-hati kalau memang dia jebol 1140 maka ada potensi dia lanjut turun lagi. Lanjut turunnya paling ke 1130 gitu. Dan ini pantau hari Senin besok, MAPI ini wajib naik. Jadi kalian kalau memang suka patokannya dia di garis support, patokannya dia sedang berada di fase supportnya atau di support ya, boleh kalian nyicil dari 1145 sampai 1130, SL di 1120, atau
kalian beli di 1145 sampai 1120, SL di 1110 gitu. Ada dua planning, silahkan ya, SL di 1120 atau 1110 bebas. Yang jelas secara MACD dan RSI nya MAPI ini wajib naik ya pada hari Senin besok agar MAPI tidak lanjut ambrol. Seperti itu sih. Untuk MAPI boleh dipantau-pantau, silakan. Lanjut, ada MHKI, dia terkoreksi 2% di harga 244. MHKI ini sempat menjadi rekomendasi jajanan busuk sore kita pada 3 hari kemarin, dan itu naik ya, naik sampai 294. Namun untuk rekomendasi jajanan sore atau jajanan busuk sore itu kita jarang ya, karena ketika kita rekom jajan sore, paginya itu kalau cuan jarang sekali ada yang mengucap syukur. Makanya saya itu kan duta syukur ya, saya itu. Kalau ada member yang nggak ngucapin syukur ya kita males rekom gitu. Karena yang kita cari kan orang-orang bersyukur doang. Kita nggak minta duit member, kita nggak minta sedekah dari member gitu ya kan. Yang kita cari member bersyukur aja. Ayolah, saya ibadah, member juga ikutan ibadah kan begitu. Makanya jarang sekali saya memberikan rekom jajanan sore, karena paginya itu jarang yang mau bersyukur kalau cuan. Itu untuk MHKI seperti ini. Ada potensi dia lanjut koreksi terlebih dahulu ke harga 230 sampai 226. Buat teman-teman yang belum punya barang di MHKI, mending kalian tunggu di 226, deket-deket garis biru ini, turun dulu ya. Karena kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya si MHKI udah cukup berbahaya, udah cukup beresiko juga. Tunggu di bawah, oke? Tunggu dia koreksi dahulu. Kalau yang udah punya di atas ya kalian AVD nya deket-deket 226 ya, 226 atau 220 atau 214, kalian itu deket-deket situ kalian boleh average down. Oke? Kalau yang belum punya barang pun silahkan cicil di situ. Dan sebagai pelajaran aja, ketika udah naik tinggi seperti ini, hati-hati dan jangan coba-coba untuk membeli karena bahaya. Kalau kita melihat dari technical weekly, targetnya MHKI memang di 290 dan ini udah tercapai kemarin, udah tercapai sampai 290, namun belum mampu bertahan di sana. Kenapa Om turun lagi? Karena kalau si MHKI ini bertahan di 290, maka pada minggu besok itu MHKI wajib naik lagi. Teknikalnya menarik soalnya. Wajib naik lagi sampai 300 ke atas. Makanya oleh bandar itu diturunin dulu agar dia tidak lanjut naik 300. Gitu guys skenarionya. Dia tembusin 290, turun lagi gitu. Nah kalau turun lagi kayak gini kan otomatis dia masih akan sideways dulu, masih akan akum-akum lagi, masih akan nunggu retail cut loss dulu seperti itu, baru dia naikin lagi ke 290. Itu target jauhnya si MHKI. Oke, baik, lebih baik kalian tunggu di bawah ya, di 230 sampai 220 boleh lah kalian nunggu, atau di 226 sampai 220 boleh kalian nunggu. SL di 216. Seperti itu sih untuk MHKI. Lanjut ada Puri, ini menguat 3% di harga 266. Puri pun bagus ya, Puri pun bagus ini. Nah kan, Puri secara technical weekly dia cukup oke, dia membuat candle hijau. Ini ada sinyal dia reversal ya, ada sinyal dia mantul, boleh dicicip-cicip guys. Kita itu kalau tidak salah pernah membuat video Puri ya waktu di harga 250-an, dan itu saya arahkan untuk nyicil kan, kalau kalian nonton. Tapi dia di harga seginian lah, dan sekarang kita arahkan untuk nyicil lagi. Secara teknikal daily Puri masih menarik ya, MACD oke, RSI pun oke, boleh kalian cicip-cicip untuk si Puri. Cicip dari harga 264 sampai 254 ya, 264 sampai 254 area beli. SL boleh di 250 dulu untuk Purinya.
atau mau bikin plan yang agak jauh sekalian dari 262 sampai 250, SL boleh di 246, kayak gitu pun boleh ya. Jadi ada dua planning untuk Puri. Target memang jauh, dia bisa ke 270, dia bisa ke 300 gitu ya kan. Ini cukup oke harusnya ya, harusnya dia pun udah sideways lama ya kan, udah sideways lama, boleh nih dicicip-cicip nih dari 264 sampai 254 ya. 10 tik 10 poin cicil beli, silahkan. SL di 250 kayak gitu boleh. Ada dua planning lah ya tadi ya, silahkan kalau memang suka. Target bebas, itu saja untuk Puri. Lanjut ada RAM, dia netral aja di harga 272. RAM Punjabi, net TV nya udah naik, RAM-nya belum ya. Oke, ini pun udah naik juga ternyata guys. Oke, untuk RAM ini hati-hati, kalau udah punya barang hati-hati, 270 nggak boleh jebol. Selama dia masih di atas 270 masih aman, dan kalau dia jebol 270 maka ada potensi dia ke 254. Itu hal yang tidak diinginkan ya kan. Namun karena harga udah tinggi seperti ini, lebih baik kalian hati-hati aja. Dan buat yang belum punya barang, kalian tunggu saja di 250-an atau di 246 ya. Ini di garis warna biru, lebih baik kalian nunggu di sini karena harga udah naik tinggi dan akan koreksi lagi kalau memang jebol 270 dan jebol 254. Itu untuk RAM, hati-hati. Secara MACD dan RSI pun udah agak beresiko. Namun jika kita melihat dari technical weekly-nya si RAM, target memang masih jauh, dia bisa ke 300 lagi, bahkan sampai 340, 350-an untuk si RAM. Namun ini target weekly ya, bukan target daily. Bisa jadi 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan ke depan baru tercapai targetnya. Nah, lebih baik kalian nunggu di bawah, oke? Kalau belum punya barang, seperti itu. Kalau memang udah punya barang, pantau 270-nya ya. Oke, lanjut. Ada UVCR, dia menguat 1% di harga 183 untuk UVCR. Oke, UVCR secara technical weekly dia udah cukup berbahaya, udah naik terus ya kan. Ini memang ATH kah? ATH kah? Apakah ATH? Oke, UVCR terpantau ATH, jadi harga akan lanjut naik terus. Dan ini keuntungan buat teman-teman yang sudah punya barang di bawah. Kalau belum punya barang di bawah, harap berhati-hati karena potensi SL lebih besar dibanding potensi TP gitu. Ini hati-hati ya. Oke teman-teman, kalau memang maksa membeli, kalian boleh beli di harga 183 sampai 180, SL boleh di 178. Target TP 190 dulu, potensi ke 200 memang untuk UVCR. Saya ulangi, plannya itu ada di 183 sampai 180, SL di 178. Kalau dia jebol 180, maka besar kemungkinan potensi ke 160-an. Itu untuk UVCR, hati-hati. Secara MACD dan RSI pun cukup berbahaya. Oke. Terakhir ada Vici, dia menguat 3% di harga 755 untuk Victory Group. Ini semua lagi digoreng ya, mulai dari Vince, Vici, Vico dan juga Befik ya, semuanya digoreng ini. Oke, untuk Vici terpantau dia masih aman ya, masih aman kalau memang untuk dicicil jangka panjang. Targetnya Vici bisa balik ke 1000 lagi. Target terdekatnya Vici dia nutup aurat ini, nutup gap dari 800 sampai 860. Namun kapan Om? Nah itu yang belum bisa kita jawab ya. Untuk Vici, kalian kalau memang suka silahkan cicil saja dari 750 sampai 700 area beli. SL boleh di 680. Om, plannya kok jauh banget? Karena Vici ini tergolong emiten zombie ya. Emiten zombie, emiten yang bid offernya terlihat tipis ya kan. Oh ini nggak tipis Om, tebel. Ini tebel karena ditebelin. Kalau nggak ada yang nebelin, ini tipis guys. Kalian bisa pantau sehari-harinya Vici. Dia itu bid overnya tipis, dia ditebelin kalau memang saatnya digoreng saja gitu. Kalau lagi nggak digoreng, dia nggak tebel sama sekali. Jadi untuk plannya Vici itu bisa di 750 sampai 700,
SL boleh di 680 dengan target TP dia di 800 sampai 850, target nutup gap dulu ya. Oke, itu untuk Vici, dan ini menjadi penghujung video kita yang terakhir pada rangkaian analisa request saham di grup ya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye bye, semoga cuan selalu.